Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah, ini saya akan melaksanakan pra-observasi sebelum kita melaksukan supervisi akademik, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran yang akan disampaikan kepada anak-anak. Yang pertama yang saya sampaikan adalah nanti saat observasi apa tujuan pembelajaran yang ingin mulai capai. Kebetulan pada hari ini materi yang saya sampaikan yakni surat Al-Ma'un, membaca surat Al-Ma'un. Tujuan pembelajarannya yang pertama, saya ingin anak-anak itu mampu melafalkan bacaan surat Al-Ma'un dengan benar. Tujuan berikutnya yang kedua, anak-anak terbiasa membaca surat Al-Ma'un. Yang ketiga, anak-anak bisa menghafal surat Al-Ma'un. Jadi ada 3 tujuan yang ingin saya sampaikan kepada anak. Baik, selain terbiasa membaca surat Al-Ma'un, melafalkan, manakah area pengembangan yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran? Saya berharap seluruh kelas 5 mereka sudah hafal bacaan surat Al-Ma'un dengan lancar. Itu targetnya, seluruh kelas 5 mampu menghafalkan surat Al-Ma'un dengan lancar. Lalu berikutnya, model pembelajaran yang kira-kira apa yang digunakan? Karena di kelas 5 itu ada beberapa siswa yang sudah hafal, ada yang kurang lancar, ada yang belum hafal sama sekali. Maka metode yang saya gunakan memakai game menggunakan kartu. Di situ saya tuliskan per ayat. Jadi untuk yang hafal mereka saya beri permainan untuk mengurutkan ayat dari surat Al-Ma'un tadi. Sedangkan untuk yang belum lancar mereka saya bagi kartu per ayat dihafalkan satu persatu sampai mereka hafal. Benar sekali sepertinya. Dengan model pembelajaran seperti itu, saya jadi ingin segera observasi bagaimana sih pelaksanaan pembelajaran ke depan itu. Lalu penilaian, bagaimana dengan metode dan model seperti itu, penilaiannya bagaimana? Nah, karena seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 kategori anak yang mereka yang lancar menghafalnya, kemudian kurang lancar. Karena kurang lancar itu ada beberapa ayat yang mereka kurang sempurna dalam pelafalannya. Yang ketiga, kurang lancar. Jadi lancar, kurang lancar, kemudian tidak lancar. Untuk yang tidak lancar tadi, saya beri kartu tadi per ayat, ayat 1 sampai hafal. Kalau sudah hafal, saya tambahin lagi ayat berikutnya sampai hafal sampai ayat ke-7. Nanti ada kriteria penilaian bagi mereka tersendiri. Ya. Lalu untuk sasarannya, kelas manakah yang akan dilaksanakan pembelajaran itu, Bu Laila? Kebetulan di dalam surat Al-Ma'un ini ada di dalam kelas 5 sih. Lalu pelaksanaannya di jam berapa? Pelaksanaannya pada hari Kamis pada jam pertama sampai jam ketiga. Baik ya, itu pra-observasi yang dapat saya simpulkan. Jadi hari Kamis saya akan datang untuk observasi pelaksanaan pembelajaran ini. Semoga pembelajarannya berjalan dengan lancar dan tujuan supervisi akademik ini seulang lagi adalah untuk pengembangan diri kita. Ya, terima kasih waktunya Bu Laila. Kita ketemu lagi di hari Kamis saat observasi pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini anak-anak akan belajar materi tentang surat
Al-Maun. Di dalam surat Al-Maun ada penjelasan tentang siapakah itu anak yatim, siapakah itu orang miskin, siapakah itu pendusta, siapa yang tahu apa artinya dusta. Ya, Mas Adil? Oh, pintar sekali. Siapa yang tahu artinya yatim? Tidak punya ayah atau ibu, tidak punya salah satu orang tua. Terakhir, pertanyaan terakhir. Siapa yang tahu apa artinya miskin? Tidak punya uang dan harta. Iya, tidak memiliki apa-apa. Hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Maun. Coba anak buka bukunya halaman 3. Kita akan belajar tentang surat Al-Maun. Apa aja yang sudah bisa hafal tentang surat Al-Maun? Sudah ada yang hafal? Kita coba ya bersama-sama ya. Kita baca ta'awudz dulu bersama-sama. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital Ladzi yukadzibu biddin. Ayat 2. Dzalikal ladzi yad'ul yatim. Ayat 3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat 4. Wawailul lil musallin. Ayat 5. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ayat 6. Alladzina hum yura'un. Ayat 7. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul Allahul adzim. Coba dari Dewa dibaca dari ayat 1. Yang mana suaranya? Bagus, ayat 2. Bagus, ayat 3. Hebat, ayat 4. Pintar, ayat 5. Sholatihim. Ayat 6. Terakhir ayat 7. Iya, anak-anak hebat-hebat semuanya. Sekarang siapa yang berani membaca surat Al-Maun dari ayat 1 sampai ayat 7? Yang sudah hafal. Ayo Dewa. Tahu dulu bersama-sama. Ayat 6. Ayat 7. Pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laili, CGP Angkatan 10 Kota Surabaya. Dalam hal ini saya ditemani oleh pengajar praktik saya, Ibu Hernawati Kusuma SPD. Kemudian rekan sejawat saya, Ibu Lailatul Fadilah SPDI selaku Guru Agama yang kemarin sudah melaksanakan observasi bersama saya. Baik, Bu Laila, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat sehat hari ini. Sehat. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran observasi di kelas 5 ya. Nah, hari ini kami akan melaksanakan pasca observasi apa yang telah dilaksanakan pada pembelajaran yang telah lalu. Bagaimana perasaan Bu Laila setelah melaksanakan pembelajaran? Alhamdulillah perasaan saya
dalam pembelajaran materi surat Al-Ma'un ada sebagian anak-anak yang sudah lancar membacanya, jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya ingin capai. Jadi intinya anak-anak kelas 5 sudah mampu membaca dan surat menghafal surat dan Al-Ma'un menghafal surat dengan lancar. Al-Ma'un. Baik. Dalam pembelajaran kemarin apakah menemui kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran? Iya, ada sedikit, ada kurang lebih 1-2 anak yang belum lancar membacanya. Dikarenakan mereka memang mengajinya masih tilawati 1, ada yang tilawati 2, jadi belum sampai materi hafalan surat-surat pendek. Jadi hanya beberapa saja ya, Tidak tidak semua anak. ada semua anak yang 1, belum 2 mampu melafalkan atau menghafalkan surat surat Al-Ma'un. Al-Ma'un dengan lancar. Lalu kedepannya apakah ada rencana dalam menindaklanjuti kekurangan itu? Rencana saya setiap selesai sholat mereka kan ada waktu untuk istirahat, jadi mereka saya panggil untuk menghafalkan surat Al-Ma'un per ayat, tidak seluruh ayat karena nanti saya rasa berat ya untuk menghafalkan. Jadi misalnya hari ini Jumat misalnya saya beri 1 kartu ayat 1, kalau memang sudah hafal saya tambahi lagi ayat selanjutnya sampai dirasa selesai tuntas hafalannya. Akan saya bimbing terus dan tidak mengganggu waktu pembelajaran. Jadi ketika selesai sholat, anak-anak masih ada waktu untuk istirahat, mereka saya panggil sendiri untuk menghafalkan bacaan surat Al-Ma'un. Jadi rencana Bu Laila untuk mengatasi hambatan-hambatan itu adalah dilaksanakannya bimbingan khusus pada anak-anak yang masih belum lancar dan waktunya adalah setelah jam istirahat setelah pelaksanaan sholat. Lalu dalam pelaksanaan itu apakah Bu Laila membutuhkan dukungan teman atau bantuan dari teman atau cukup? Silakan Terutama sendiri. untuk pribadi saya cukup untuk saya sendiri, cuma saya kan perlu izin kepada guru kelasnya ya, mungkin mereka ada tugas tersendiri, jadi saya potong waktu istirahat mereka. Jadi kepada anak-anak yang mengalami hambatan kekurangan itu ada waktu khusus. Nah, dan itu juga memerlukan dukungan dari teman, ya terutama guru kelas dari kelas 5 supaya mengizinkan beberapa anak itu untuk mengikuti bimbingan yang Bu Laila. Sangat baik sekali kepada saya lihat observasi saat pembelajaran, Bu Laila bersemangat, kemudian menemukan kendala-kendalanya dan sudah mempunyai rencana ke depannya. Saya salut sekali dengan Bu Laila, mudah-mudahan pada pembelajaran berikutnya harapannya supaya anak-anak lebih giat lagi. Apakah ada hal lain lagi yang bisa disampaikan dalam masa pembelajaran Bu Laila? Ada beberapa anak yang kurang lancar dalam mengaji ya, pengenalan huruf hijaiyah, karena ada yang sudah mengaji, ada yang belum mengaji. Itu pun saya minta waktu kepada anak yang belum mengaji untuk mengaji di waktu istirahat kedua setelah sholat. Itu pun waktunya 10 menit, tapi setiap hari meskipun 10 menit tapi terus berkelanjutan. Itu kegiatan tentunya bagus sekali Bu Laila. Semoga dengan tambahan waktu untuk anak-anak itu nanti menjadikan ladang pahala bagi Bu. Amin, terima kasih banyak. Sudah, apakah masih ada lagi yang perlu disampaikan? Saya rasa sudah cukup. Alhamdulillah, terima kasih waktunya. Kemarin sudah memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan observasi untuk keperluan supervisi akademik dan ditutup dengan hari dengan pasca observasi. Terima kasih waktunya Bu Laila. Terima kasih. Ya, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.